Hedefimiz öncelikle ülkemizi bu yangından uzakta tutmaktır. Muhtemel senaryoları çok boyutlu bir şekilde partisinin genel başkanı da olsa bu mantık örgüt uyarılarımıza rağmen. Hello Technolovers, satu hari, satu musuh baru. Mungkin kalimat itulah yang paling tepat untuk menggambarkan arah kebijakan politik Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu. Di tengah konflik dengan Iran yang belum juga menunjukkan tanda-tanda akan mereda, Israel tampaknya kembali membuka babak ketegangan baru. Kali ini, negara yang mulai masuk dalam radar politik dan keamanan Israel adalah Turki. Jika dilihat dari kepentingan politik dalam negeri Israel, langkah seperti ini bukan sesuatu yang sepenuhnya mengejutkan. Netanyahu selama ini dikenal sebagai pemimpin yang kerap menggunakan isu keamanan sebagai alat untuk menjaga stabilitas politik domestik. Dalam situasi ketika tekanan dari dalam negeri meningkat, keberadaan musuh eksternal seringkali menjadi cara untuk menyatukan dukungan publik dan mengalihkan perhatian dari krisis internal. Namun persoalannya tidak berhenti sampai di situ. Di balik konflik yang terus melebar, Israel juga disebut memiliki ambisi besar untuk memperluas pengaruh dan wilayahnya melalui gagasan yang kerap disebut sebagai proyek Israel Raya. Pertanyaannya, apakah ambisi sebesar itu benar-benar bisa diwujudkan? Dan bagaimana Turki sebagai salah satu kekuatan regional paling berpengaruh di kawasan akan merespon langkah Israel yang dinilai semakin agresif? Dalam pembahasan kali ini, kita akan melihat bagaimana Turki mulai menantang arah kebijakan Israel, terutama ketika negara tersebut dianggap terus merecoki kawasan dan mulai mengusik kepentingan Ankara. Israel targetkan Turki sebagai Lebanon selanjutnya. Rasanya bukan Israel jika dalam satu periode tidak muncul satu musuh baru dalam narasi politiknya. Konflik dengan Iran saja belum selesai, tetapi kini negara Zionis tersebut disebut mulai mengarahkan pandangan politik dan keamanannya kepada Turki. Melalui pernyataan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, muncul peringatan bahwa Israel berpotensi menjadikan Turki sebagai sasaran berikutnya. Pernyataan ini tidak muncul dalam ruang kosong. Narasi tersebut berkembang ketika konflik di Timur Tengah semakin meluas, terutama setelah serangkaian serangan Israel ke wilayah Palestina, Lebanon, dan beberapa titik lain di kawasan. Dalam pandangan Ankara, Turki kini mulai ditempatkan sebagai salah satu musuh baru dalam imajinasi politik Israel. Kekhawatiran ini dianggap cukup beralasan karena kebijakan ekstremis Israel terus menyebar, terutama dalam konteks Gaza dan Lebanon. Ketika kekerasan di dua wilayah itu meningkat, Turki melihat adanya kemungkinan bahwa eskalasi berikutnya dapat bergerak lebih jauh dan pada akhirnya menyentuh kepentingan Turki secara langsung. Selain itu, Israel juga diketahui mulai aktif menyerang wilayah-wilayah Lebanon dan sekitarnya. Serangan semacam ini menimbulkan kekhawatiran bahwa konflik regional bisa melebar lebih besar. Jika eskalasi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin gesekan politik antara Turki dan Israel akan semakin sulit dihindari. Ketegangan antara Turki dan Israel memang bukan hal baru. Dari waktu ke waktu, hubungan kedua negara sering mengalami peningkatan tensi, terutama ketika Israel melakukan aksi militer di wilayah Palestina dan Lebanon. Bagi Turki, tindakan-tindakan tersebut bukan sekedar operasi militer biasa, tetapi bentuk provokasi yang bisa membuka jalan menuju konflik yang lebih luas. Dari sudut pandang Israel sendiri, serangan dan langkah agresif itu seringkali dibungkus dengan alasan keamanan. Namun banyak pihak melihat bahwa di balik alasan keamanan tersebut terdapat ambisi yang jauh lebih besar. Ambisi itu kerap dikaitkan dengan proyek Israel Raya, atau yang juga dikenal dengan istilah Greater Israel dan Eretz Israel Hashlema. Gagasan ini merupakan visi ideologis yang berkembang di kalangan ultranasionalis Israel. Mereka membayangkan perluasan kedaulatan Israel hingga mencakup wilayah Palestina, Yordania, Lebanon, Mesir, Irak, bahkan sebagian Arab Saudi. Dalam narasi mereka, wilayah-wilayah tersebut dianggap memiliki dasar historis dan religius berdasarkan tafsir tertentu terhadap narasi Alkitab.
Visi perluasan wilayah ini juga sering dikaitkan dengan arah politik Benjamin Netanyahu, terutama terkait aneksasi tepi barat dan upaya menguasai Gaza sebagai tokoh yang memiliki latar belakang dan pengalaman dalam dunia militer. Netanyahu memahami betul bahwa kontrol wilayah memiliki arti strategis yang sangat besar. Bagi dirinya, perluasan wilayah bukan sekedar simbol dominasi, tetapi juga dianggap sebagai cara untuk menciptakan kedalaman strategis bagi keamanan Israel. Namun, cara berpikir seperti itu menimbulkan banyak persoalan. Fokus utama dari gerakan politik Netanyahu terlihat dari dukungannya terhadap pembangunan pemukiman ilegal Yahudi di tepi barat dan Yerusalem Timur. Wilayah-wilayah tersebut kini telah dihuni oleh ratusan ribu pemukim, bahkan jumlahnya disebut mencapai sekitar 700.000 orang. Keberadaan pemukiman ini terus menjadi sumber ketegangan karena dianggap melanggar hukum internasional dan mengancam masa depan Palestina. Sejak awal, gagasan Israel Raya telah menimbulkan kecemasan besar, terutama dari negara-negara Arab dan Iran. Mereka melihat proyek ini sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas Timur Tengah. Bagi banyak negara di kawasan, konsep perluasan wilayah tersebut bukan hanya ambisi politik, tetapi juga bentuk pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara lain. Alasannya sederhana, jika satu negara memperluas wilayahnya dengan mencaplok tanah milik pihak lain, maka tindakan ini pada dasarnya adalah perampasan. Dalam konteks Israel, praktik semacam ini sering dikaitkan dengan kolonialisme pemukim, yaitu sebuah pola penguasaan wilayah dengan cara menempatkan penduduk baru di atas tanah yang sebelumnya dihuni oleh masyarakat lain. Konsep kolonialisme pemukim ini bertujuan bukan hanya menguasai wilayah, tetapi juga mengubah komposisi penduduk dan identitas wilayah tersebut. Itulah sebabnya kebijakan Israel sering memicu ketegangan politik yang sangat keras, bukan hanya dengan Palestina, tetapi juga dengan negara-negara lain di kawasan, termasuk Turki. Hubungan Israel dan Turki semakin memburuk karena Ankara menilai Tel Aviv sering ikut campur dalam dinamika kawasan yang berkaitan langsung dengan kepentingan Turki. Salah satu akar ketegangan itu muncul dari pernyataan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang pernah mengancam akan mengambil langkah intervensi terhadap Israel setelah tindakan Israel di Lebanon. Bagi Turki, serangan Israel bukan lagi sekedar masalah Palestina atau Lebanon, ini sudah menjadi ancaman serius terhadap perdamaian kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Ankara menilai bahwa jika tindakan Israel terus dibiarkan, maka pola kekerasan tersebut dapat berkembang menjadi ancaman terhadap negara-negara lain. Tidak hanya melalui pernyataan politik, Turki juga pernah mengambil langkah hukum. Jaksa Turki sempat mengajukan dakwaan terhadap sejumlah pejabat Israel, termasuk Netanyahu, atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Langkah ini menunjukkan bahwa Turki tidak lagi hanya menyampaikan kecaman secara diplomatik, tetapi juga mencoba membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Namun, tekanan Turki itu langsung mendapatkan serangan balik dari Israel. Netanyahu menuduh pemerintahan Erdogan sebagai rezim diktator yang kejam. Bahkan Netanyahu juga menyatakan bahwa Erdogan tidak pantas menjadi presiden Turki. Di sisi lain, Israel turut melempar tuduhan bahwa Turki melakukan pelanggaran terhadap warga Kurdi. Keberpihakan Israel terhadap kelompok Kurdi bukanlah sesuatu yang baru. Dalam banyak analisis, Israel sering dituduh mencari sekutu non-negara atau kelompok minoritas tertentu untuk menekan negara-negara besar di kawasan dengan memanfaatkan isu Kurdi. Israel dianggap berupaya menciptakan tekanan psikologis dan politik terhadap Turki. Tuduhan-tuduhan semacam ini kemudian menjadi bagian dari perang narasi. Israel tidak hanya menyerang melalui operasi militer atau diplomasi terbuka, tetapi juga melalui fitnah, tekanan opini, dan kampanye psikologis. Dalam konteks Erdogan, tuduhan tersebut kerap digunakan sebagai senjata politik untuk melemahkan posisinya di mata publik internasional dan, bila memungkinkan, menggoyang kepemimpinannya di dalam negeri. Turki siap menantang Israel dalam perang panjang. Berdasarkan laporan yang dirilis pada April 2026, Turki menunjukkan sikap semakin tegas terhadap ancaman dan tekanan dari Israel serta sekutunya, terutama Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump. Turki bahkan sempat memberikan peringatan kepada Trump terkait gencatan senjata antara Amerika dan Iran. Erdogan secara terbuka menantang sikap Trump yang dinilainya terlalu sering memberikan tekanan berlebihan terhadap Iran. Menurut Erdogan, pendekatan semacam itu tidak hanya berbahaya bagi Iran, tetapi juga dapat merusak kepentingan kawasan secara lebih luas.
Bagi Turki, konflik di Timur Tengah tidak bisa terus-menerus dikelola dengan ancaman, tekanan militer, dan dominasi kekuatan besar. Ankara melihat bahwa stabilitas kawasan hanya bisa dibangun melalui keseimbangan, dialog, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara-negara di wilayah tersebut. Sikap Turki ini tidak berhenti pada retorika semata, perlawanan terhadap dominasi Amerika dan Israel juga muncul dalam bentuk penggalangan dukungan. Turki berusaha membangun komunikasi dengan berbagai negara di Timur Tengah, Eropa, dan Asia untuk menahan laju dominasi Trump yang dinilai ingin memperluas pengaruh atas Gaza dan Iran. Erdogan juga menilai tindakan Amerika dan Israel sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Dalam pandangannya, apa yang terjadi di Gaza bukan sekedar konflik biasa, tetapi bentuk kejahatan kemanusiaan terhadap warga sipil. Itulah sebabnya Turki terus memposisikan diri sebagai salah satu suara paling keras yang menentang kebijakan Israel di kawasan. Pertanyaannya, sejak kapan perlawanan Turki terhadap Israel ini benar-benar terlihat jelas? Jika ditarik lebih jauh, akar perlawanan tersebut sudah tampak beberapa tahun sebelumnya. Salah satu bentuk paling nyata adalah pemutusan hubungan diplomatik dan perdagangan antara Turki dan Israel pada November 2024. Langkah ini menjadi sinyal keras bahwa hubungan kedua negara telah mencapai titik yang sangat rendah. Turki bahkan secara resmi menghentikan kegiatan ekspor dan impornya dengan Israel pada Mei 2024. Keputusan ini diambil sebagai respon terhadap serangan Israel di jalur Gaza. Serangan yang menewaskan ribuan warga Palestina itu dipandang Ankara sebagai pelanggaran kemanusiaan serius yang tidak bisa lagi dianggap hanya dengan pernyataan kecaman. Sejak saat itu, hubungan Turki dan Israel semakin membeku. Hampir tidak ada ruang normalisasi yang tersisa, karena Ankara menilai Israel tidak menunjukkan niat untuk menghentikan pola kekerasan yang terjadi di Gaza dan kawasan sekitarnya. Namun, gesekan antara Turki dan Israel tidak hanya terjadi dalam konteks Gaza. Ketegangan juga muncul di Suriah, negara tetangga Turki yang sejak lama menjadi arena perebutan pengaruh banyak kekuatan. Setelah kejatuhan rezim Assad, Turki dan Israel mulai memproyeksikan kekuatan mereka di wilayah tersebut dengan kepentingan yang berbeda. Turki hadir di Suriah dengan alasan menstabilkan wilayah dan mendukung kelompok HTS. Bagi Ankara, stabilitas Suriah memiliki arti sangat penting karena langsung berkaitan dengan keamanan perbatasan, arus pengungsi, dan ancaman kelompok bersenjata. Sebaliknya, Israel lebih berfokus pada wilayah perbatasan dan upaya melemahkan pengaruh Iran di Suriah. Kedua negara ini, meskipun tidak selalu berhadapan secara langsung, sama-sama menggunakan kekuatan militer dalam situasi kekosongan kekuasaan. Kondisi inilah yang membuat Suriah menjadi salah satu titik paling sensitif dalam hubungan Turki dan Israel. Selain berusaha mengurangi pengaruh Iran, Israel juga disebut memanfaatkan kelompok Kurdi untuk menekan Turki dan memecah belah Suriah. Bagi Ankara, manuver seperti ini sangat berbahaya karena menyentuh langsung isu keamanan nasional Turki. Selama bertahun-tahun, Turki memandang sebagian kelompok Kurdi bersenjata sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Tidak hanya itu, Israel juga diketahui aktif melancarkan serangan militer ke wilayah Damaskus dan bagian selatan Suriah. Jika serangan semacam ini terus meningkat, konflik antara Turki dan Israel dikhawatirkan tidak lagi berhenti sebagai gesekan politik, tetapi bisa berkembang menjadi ancaman perang terbuka antar negara. Jika perang terbuka benar-benar terjadi, potensi pertempuran besar sangat mungkin muncul. Turki bukan negara kecil yang mudah ditekan. Negara ini memiliki militer besar, posisi geografis strategis, dan jaringan sekutu yang cukup luas. Karena itu, Israel harus memperhitungkan resiko yang jauh lebih besar jika memilih berkonflik langsung dengan Turki. Menteri Luar Negeri Turki bahkan sempat memperingatkan bahwa konflik ini bukan hanya persoalan biasa. Menurutnya, apa yang terjadi di Suriah adalah penentuan siapa yang akan memiliki pengaruh dominan dalam membentuk masa depan Suriah baru. Dengan kata lain, Suriah bukan hanya medan konflik lokal, tetapi juga arena besar untuk menentukan peta kekuatan regional. Dalam salah satu pernyataannya, pejabat Turki menegaskan bahwa Suriah adalah ruang kepentingan vital bagi Ankara, terutama dari sisi keamanan. Karena itu, Turki harus siap menghadapi segala jenis skenario yang mungkin terjadi. Bantuan sekutu Turki membuat Israel terpojok.
Salah satu keunggulan Turki dalam menghadapi tekanan Israel adalah kemampuannya menggalang kekuatan. Turki bukan hanya mengandalkan kapasitas militer, tetapi juga kecakapan diplomasi. Negara ini mampu bergerak di banyak forum, berbicara dengan banyak pihak, dan memainkan posisinya sebagai jembatan antara Asia dan Eropa. Secara geografis, Turki memang berada di posisi yang sangat strategis. Wilayahnya membentang di antara Asia dan Eropa. Sekitar 97% wilayah Turki berada di Asia Barat, sementara 3% sisanya berada di kawasan Eropa Tenggara. Posisi ini membuat Turki memiliki akses politik, ekonomi, dan militer kedua kawasan besar sekaligus. Karena posisi geografis tersebut, Turki bisa dengan lebih leluasa bergabung dalam berbagai organisasi regional maupun internasional. Di kawasan Eropa, Turki diketahui menjadi bagian dari NATO dan Dewan Eropa, serta memiliki hubungan panjang dengan Uni Eropa. Di sisi lain, Turki juga aktif membangun pengaruh di kawasan Asia dan Timur. Dalam konteks konflik dengan Israel, posisi ganda ini memberikan keuntungan besar. Turki dapat berbicara sebagai bagian dari aliansi Barat, tetapi pada saat yang sama juga bisa menyuarakan kepentingan dunia Muslim dan negara-negara Timur Tengah. Di kawasan Asia dan Timur Tengah, Turki juga aktif menggalang kekuatan untuk menantang pengaruh Israel. Sikap ini menunjukkan bahwa Ankara tidak hanya ingin menjadi penonton, tetapi ingin memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang di kawasan. Pada sebuah pertemuan di Istanbul tahun 2025, Turki mengumpulkan perwakilan dari sejumlah negara, termasuk Qatar, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Indonesia. Pertemuan tersebut digelar untuk membahas gencatan senjata serta koordinasi bantuan kemanusiaan ke wilayah konflik. Langkah ini memperlihatkan bahwa Turki berusaha membangun blok diplomatik yang lebih luas. Ankara ingin menunjukkan bahwa persoalan Palestina, Gaza, dan konflik Israel bukan hanya urusan satu atau dua negara, melainkan isu kawasan yang membutuhkan respon bersama. Turki memang dikenal aktif memantau konflik-konflik di berbagai wilayah. Dalam beberapa kasus, Turki bahkan tidak segan terlibat secara langsung, baik melalui diplomasi, bantuan, maupun dukungan politik terhadap pihak yang dianggap sejalan dengan kepentingannya. Pertanyaannya sekarang, apakah Israel akan terus melanjutkan ambisi perluasan pengaruhnya meski beresiko berhadapan dengan Turki? Atau justru Israel akan mulai menghitung ulang langkahnya agar tidak terjebak dalam konflik baru yang jauh lebih besar? Yang jelas, ketegangan ini masih akan menjadi salah satu dinamika paling penting di Timur Tengah. Dan ke depan, posisi Turki bisa menjadi faktor penentu dalam menahan, menekan, atau bahkan menantang langsung arah kebijakan Israel di kawasan.